Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya teman-teman, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam rangka mengumpulkan butir-butir hikmah, mendalami penghayatan tentang kehidupan. Semoga pertemuan kita hari ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan semoga kita semua yang istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai Islam di bumi Allah ini kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengajak seluruh yang hadir pada kesempatan hari ini untuk berdiskusi, berdialog bersama, karena kalau tidak berdiskusi dan berdialog, jatuhnya saya nanti monolog. Kalau monolog, ujung-ujungnya yang pinter hanya yang menyampaikan, yang mendengarkan, ya sudah, entah dimanapun dia berada, yang penting hadir gitu. Saya harapkan kehadiran teman-teman pada kesempatan kali ini, jiwa dan raganya ikut serta dihadirkan. Tidak apa-apa dinonaktifkan kameranya, asal kupingnya dibuka lebar-lebar. Tapi kalau saya mengajar, alangkah lebih baik kita sama-sama membuka kamera gitu. Supaya kita bisa sama-sama melihat muka kita yang belum mandi ini atau yang sudah mandi. Iwan walautila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya akan membawa sebuah tema, mungkin sudah sering ada yang mendengar ataupun banyak yang sudah mendiskusikannya, terutama tentang pendidikan. Ada banyak hal yang sebenarnya ingin disampaikan dalam dunia pendidikan ini, tetapi karena waktunya terbatas, saya mengambil tema yang mungkin ada yang sudah mendengar ataupun ada yang belum mendengar. Tema hari ini saya ambil yaitu tentang pendidikan pembebasan. Bagi teman-teman semua, mungkin dari gambarnya saja sudah jelas ya, kita akan membebaskan cara pandang, membebaskan paradigma kita, paradigma kolot yang mungkin sudah menghujam di dalam pikiran kita. Kita buka lagi, kita gedor kembali, apakah pendidikan hari ini bisa menjawab masa depan kita, atau pendidikan hari ini bukan sebagai alat pembebasan, tetapi sebagai alat penindasan. Oke, sudah siap kita diskusinya ya teman-teman ya? Tes? Boleh diaktifkan saja suaranya kalau biar lebih enak. Oke ya. Oke, buat teman-teman, ini bisa full screen kan ya? Ojen ya? Saya tahu full screen. Maksud saya anehnya bisa full screen kan ya? Oke, sip. Baik teman-teman semua, kenapa saya bahas pendidikan pembebasan? Jadi di antara berbagai macam mata kuliah yang pernah saya dapatkan selama kuliah ya, baik di strata 1 maupun strata 2, ternyata materi ini saya dapat bukan di bangku kuliahan, tetapi dalam salah satu pengkaderan dari organisasi eksternal kampus. Saya dapat waktu itu di DAD, Darul Arkom Dasar, dari teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi begitu mencengangkan, mahasiswa baru diajak berpikir tentang pendidikan pembebasan, yang mana melampaui itu mungkin ya materi-materi yang ada di bangku perkuliahan ketika itu. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan pembebasan, saya batasi permasalahan ini kepada pemikiran agar tidak terlalu meluas. Saya membatasi pada pemikiran Paulo Freire, yaitu seorang filosof, seorang pendidik dari Brazil, yang mana dia hidup pada awalnya berkecukupan, tapi karena ada kondisi yang tidak memungkinkan di Brazil, keluarganya jatuh miskin dan dia kelaparan. Ketika dia kelaparan, yang terjadi adalah saya tidak ingin ketika saya besar saya tetap lapar dan orang-orang lain yang ada di sekitar kita tetap kelaparan. Ya, berbeda dengan kita, kalau kita ya udahlah, kalau lapar ya udah pirokat lah. Ya, kita puasa kalau lapar. Tapi bagaimana mengubah cara pandang tersebut
agar ada perubahan yang terjadi. Sehingga pada tahun 1960-an ya, dia menjadi tokoh di Brazil, tokoh pendidikan, tapi karena pemikirannya kontra dengan pemerintah, akhirnya dia diasingkan di Chili. Di Chili, dia menjadi salah satu tokoh intelektual yang membangun minat baca sehingga memberantas buta aksara di sana. Buta huruf dihapus di sana. Setelah itu dia balik dan menjadi menteri pendidikan di Brazil. Itu sekedar pembatasan masalah yang saya ingin bahas. Jadi mungkin kalau nanti di session-session selanjutnya ingin bahas tentang tokoh-tokoh muslim bisa, tapi pada hari ini untuk membebaskan cara pikir kita, mari kita bahas tentang pendidikan pembebasan. Dan saya garis bawahi ya, karena ini nanti pada ujungnya harus kita masukkan dan wajib kita masukkan nilai keislaman, bahwa saya dari awal katakan pembebasan manusia, deklarasi pembebasan manusia yang pada hakikatnya harus kita lakukan adalah deklarasi of human being adalah la ilaha illallah. Pembebasan manusia yang paling harus kita lakukan adalah tiada Tuhan selain Allah. Ini dari awal saya katakan. Jadi berbicaraan kemanapun nantinya, tetap pada ujungnya pembebasan dalam diri kita. Tiada Tuhan, tiada ilah, tiada sesuatu yang paling benar ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang lain kita lepas, kita hindari dan kita jauhi. Oke, baik teman-teman semua, next. Oke, ini kita bicara tentang pendidikan. Silakan dibuka suaranya. Jika teman-teman mendengar kata pendidikan, apa yang terbersit di pikiran teman-teman? Ya, silakan buat teman-teman, biar kita dialog ya. Kan kalau selama ini kita taklimnya monolog, kurang seru juga. Halo? Ada yang terserah, bebas apa aja? Kalau saya ingat pendidikan, saya ingat kantin sekolah, terserah bebas. Pelajaran. Mengajar. Oke, yang lain? Mendidik dan dididik. Ada lagi yang lain? Silahkan buat teman-teman. Ilmu, oke, sip. Apa yang lebih radikal mungkin yang ada di pikiran teman-teman? Atau yang lebih ekstrim dari ilmu, mendidik, dididik? Ada lagi? Berkembang. Apalagi, Anis? Karakter. Selanjutnya. Nilai. Ada lagi? Nilai, oke. Ada lagi yang lain? Tempat bersosialisasi. Oke, teman-teman semua, pendidikan banyak ya. Kalau kita dengar pendidikan, ada yang bilang ilmu, mendidik, dididik, dan yang lain sebagainya. Jadi, saya berharap buat teman-teman semua, yuk kita buka kembali cara pandangnya tentang pendidikan. Terutama ada banyak di sini yang teman-teman dulunya pernah merasakan bangku pendidikan. Dan saya yakin SD, SMP, SMA, tamatlah. Ya, untuk yang strata 1 silakan, apabila ada pandangan yang lainnya silakan digambarkan. Selanjutnya, tujuan pendidikan menurut teman-teman apa? Ayo, ada yang bisa atau yang berani untuk mengungkapkan pendapatnya? Tujuan pendidikan ya agar ada orang-orang yang terdidik berarti. Oke, apa itu terdidik, Iwan Rais menurut ente? Terdidik ya dapat pengajaran, dapat contoh, maksudnya diberikan contoh gitu ya. Buat misalnya cara untuk menjadi orang yang lebih baik atau ya yang lebih baik lah gitu. Oke, sip. Ada lagi yang lain tentang pandangannya tujuan pendidikan ngapain sih? Apa kita berani mengatakan nggak penting lah pendidikan lah? Alat bersosialisasi. Alat bersosialisasi. Jadi Bintang konsisten ya dari awal ya. Pendidikan itu tempat bersosialisasi. Tujuan pendidikan adalah alat bersosialisasi. Ada lagi yang lain? Satu orang lagi mungkin dari akhwatnya.
Ayo yang awat, silakan. Ayo kalau nggak dari teman-teman, ikhwannya juga boleh, silahkan. Bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, teman-teman semua, kalau kita bicara pendidikan, tentu kita agak menjenuhkan ketika kita awal itu membahas tentang teorinya. Tapi itu yang harus kita samakan pandangannya. Tapi sebelum itu semua, saya ingin tekankan kepada satu tujuan. Bahwa setiap orang, baik itu di dunia pergerakan ataupun bukan, minimal dia harus tahu tujuan apa sih. Sebelum saya akan membahas tentang tujuan dari pendidikan itu sendiri. Coba, ada tidak yang tahu tujuan antum-antum, ya, terutama di MT gitu. Ada yang tahu tidak? Kalau saya dulu ada satu organisasi yang ketika kita masuk, kita wajib hafal tujuannya. Tujuannya apa? Oke, tujuan terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pikiran kita udah terbayang, oh tujuan aneh mau ini ya, menjadi pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam. Oh ini ternyata awalnya tujuannya. Buat teman-teman di sini ada tidak yang tahu visi minimal, visi dari MTAY apa gitu? Ataupun kalau MTAY baru berdiri, ada nggak yang tahu tentang tujuan dari Islamic Youth Care? Biar kita tahu dulu nih, oh iya, ini tujuan tuh ini loh. Ada yang pernah tahu atau sama sekali kita tidak pedulikan tentang tujuan ini? Karena kalau kita tidak tahu tujuannya, kita tidak mungkin jalan. Dan kita juga tidak mungkin akan menyikapi hal tersebut. Ada yang tahu tujuannya? Kalau terlalu dekat, mungkin MTAI baru 2 tahun, 3 tahun, kita ke Islamic Youth Care yang sudah mungkin dari 2015-16, yang udah lama di IECI, ada yang masih ingat visi IECI apa? Oke, mungkin saya bantu ingatkan saja ya, bukannya saya penghafal ulung atau apa, tapi saya ingin mengingatkan bahwa tujuan Islamic Youth Care Indonesia adalah mewujudkan generasi muda Muslim yang berakhlakul karimah. Ini dari Kapur ya dulu ya, taklif dalam segala bidang. Selanjutnya apa? Ya, berani menerima tantangan dalam setiap keadaan dan mengembangkan nilai-nilai Islam walaupun dalam ancaman, hambatan dan rintangan. Itu sedikit saja tentang tujuan. Jadi kita mari diingatkan kembali, oh tujuan saya itu apa ya? Agar apa? Agar kita terbebas dengan hal-hal yang lainnya. Kalau kita masih terbelenggu dan tidak tahu tujuannya apa, kita akan kesulitan. Terutama minimal ya teman-teman di kelompok-kelompok kecilnya punya tujuannya. Tujuannya apa? Mengembangkan apa? Jadi ada hal yang kita ingin capai. Misalnya dulu ada tujuannya flying high, terbang tinggi. Tapi kan itu agak utopis ya, terbang tinggi. Kemana gitu? Kita belum tahu sampai mana. Dan itu agak sedikit sulit untuk dicapai karena tingginya seorang itu berbeda-beda. Tapi kalau sudah jelas misalnya tujuannya menciptakan kader yang apa, itu bisa kita tujuankan atau kita bisa pahami. Oke teman-teman semua, agar tidak berpanjang kalam. Next. Itu kalau tujuannya udah tercapai, organisasinya berarti udah nggak berfungsi lagi dong, Pak? Belum. Jadi tujuan itu, kenapa kita harus ada tujuan? Ketika tujuan kita sampai, kita buat tujuan baru. Gitu. Sekolah kelas 1 tujuannya apa? Oh, kompetensinya ini dapat. Setelah kelas 1 selesai, ternyata ada kelas 2. Ada pengembangan di situ. Setelah itu evaluasi. Berarti ya, berubah lagi tuh visi misinya. Kalau belum semuanya tercapai, ya kita lanjutkan lagi yang belum gitu. Karena kan visi itu panjang ya, 5 tahun atau 10 tahun. Kalau semuanya sudah terjadi, ya jangan malu untuk merubah atau membuat visi baru yang lebih menggelegar atau lebih mencerahkan buat kita semua. Berarti kalau nggak tercapai-capai harus dirubah kali visi misinya. Ya kalau tidak tercapai, berarti ada yang keliru dalam penerapan hal tersebut. Karena apa? Kalau visi itu kan didiskusikan, ya baik dalam pikiran maupun orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Selanjutnya apa? Untuk mencapai visi, kita perlu namanya misi. Selanjutnya ada manajemen harapan. Ada manajemen harapan. Selanjutnya kita menanamkan harapan kepada seluruh anggota. Agar apa? Di perjalanannya kita ada konsistensi di sana. Jadi kalau kita jarang sekali diingatkan tentang tujuan kita akan kebingungan mau kemana sih sebenarnya. Dan akhirnya orang perlahan-lahan kalau organisasi-organisasi yang mungkin teman-teman pernah ikuti, banyak yang kehilangan arah,
atau mereka mundur dengan tanpa suara? Ya karena mereka tujuannya tidak jelas gitu. Kenapa Indonesia sampai hari ini masih ada misalnya ya? Karena tujuannya jelas mencerdaskan kehidupan bangsa, ya melindungi segenap rakyat. Nah, itu ada di Undang-Undang Dasar. Misalnya seperti itu. Kenapa ada tujuan yang ingin dicapai? Ya, kalau kita tidak punya tujuan, terutama tentang hidup, ya kita akan kesulitan. Jadi perlu itu di-reminder secara ulang terus-menerus sehingga, oh, setelah kita tahu tujuannya, kita tafsirkan tujuan tersebut. Misal ada tafsir big step for big dream. Apa big step for big dream gitu? Ya harus kita pahami secara mendalam. Kalau kita tidak mendalam, ya kita hanya big dream. No big step gitu. Misalnya seperti itu Ayah Arif. Hanya mimpi. Oke, next ya buat teman-teman. Ini teorinya, ini tentang pendidikan terutama. Apa sih itu pendidikan buat teman-teman tahu ya? Ini pertama dari Imam Ghazali. Nah, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran. Jadi buat ikhwan dan akhwat, pendidikan ini adalah proses memanusiakan. Kalau tidak ada proses humanisasi di sana, tidak ada proses memanusiakan, kita akan kesulitan. Misalnya apa memanusiakan? Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan dicubit. Ya, manusia itu ingin dipuji, senang untuk dihargai. Kalau kita menghina dan mencela dia, otomatis dia tidak akan senang dengan kita. Dan itu naluriah saja. Naluriah. Kita bisa kok melatih intuisi kita, insting kita, ya, untuk tahu tentang hal itu. Saya memanusiakan nggak ya? Saya membuat dia senang atau tidak? Tapi intinya dari itu semua, kalau kita ngelakuin itu, Allah senang nggak sama kita? Kalau Allah nggak senang, berarti jangan kita lakuin. Mencopet teman kita sekelas, baik atau tidak? Kalau secara norma kemanusiaan tidak baik, tapi ada lebih tinggi lagi. Allah senang nggak kalau kita ngambil hak orang lain? Ternyata tidak senang, jangan kita lakukan. Nah, seperti itulah. Yang kedua mungkin ini, oh iya, nah misalnya Dria Karya, filsuf pendidikan ya dari Indonesia. Pendidikan diartikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda, pengangkatan manusia ke taraf yang lebih tinggi. Sama dengan pandangan Imam Ghazali, ya, adanya memanusiakan manusia. Manusia dijadikan manusia seutuhnya, sebagaimana fitrahnya manusia. Selanjutnya, nah Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan yang mungkin sering kali kita dengar. Ya, menurutnya pendidikan adalah suatu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Jadi ada tujuannya. Tujuannya apa? Keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Kalau manusia kita sebagai manusia yang mengikrarkan dirinya beriman, melampaui Islam, ya berarti kita ada tujuan yang paling hakiki, ya. Apa? Bertemu kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Dan mungkin yang terakhir, ini yang sering sekali digaungkan, baik itu di sekolah, oleh kepala sekolah, di kampus, oleh dosen, atau yang lainnya. Jangan sampai kagak tahu nih tujuan negara ini mau ngapain ya pendidikannya ya. Jangan-jangan malah mau mabar PUBG doang gitu kan. Kan melampaui itu ternyata. Pendidikan merupakan usaha sadar, terencana untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mau mengembangkan potensinya. Ya, kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian yang baik, mengendalikan diri, berakhlak mulia, cerdas, terampil yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Jadi tidak cukup ilmunya hanya untuk dirinya sendiri, tidak cukup kita mengoleksi ilmu, tapi kita harus kontribusikan dalam dunia masyarakat. Kalau teman-teman pernah baca tentang intelektual menara gading atau intelektual organik, ya kalian bisa pilih mau di posisi mana. Kalau menara gading ya kita hanya lihat saja. Tapi seperti Antonio Gramsci gitu, misalnya menjadi intelektual organik ya turun ke masyarakat. Kita ubah cara pandang masyarakat tentang hidup ini. Bagaimana pendidikan yang harusnya terjadi gitu. Apakah terbatas dengan sekolah? Ya, apakah terbatas dengan bangku, meja, papan tulis, atau lebih dari itu? Dan kita sebagai orang-orang yang aktif di pergerakan, ya harusnya lebih sadar, oh iya ya, kita harus mencerdaskan diri kita pribadi dulu. Baru setelah itu kita mencerdaskan orang lain, dan akhirnya ada efeknya. Masyarakat yang ada di luar kita terdidik dan tercerahkan. Sekali lagi, tadi terdidik, apa sih terdidik? Kalau kata Airais, dapat pembelajaran dan ininya. Nah itu betul, tapi menurut saya ada yang lebih memaknai tentang terdidik. Terdidik itu orang yang sudah belajar itu dapat memahami
dapat mengerti dan memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk kebaikan. Jadi kalau ada orang yang punya ilmu pengetahuan, dia paham, dia ngerti, tapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, kontraproduktif dengan ilmunya, berarti dia tidak terdidik. Ya, berarti dia tidak tercerahkan. Sama saja koruptor, penjahat, dan yang lainnya mungkin dia pinter, detailnya besar, tapi mereka seperti monyet yang memegang peluru, ditembakkan asal-asalan. Akhirnya apa? Senjata yang harusnya menjadi ilmu pengetahuan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik atau tidak efektif. Seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya ini Sisdiknas ya. Ini tentang tujuan pendidikannya. Entah ini relate atau keadaan kita sekarang, atau teman-teman masih mau ini hanya pandangan cita-cita saja atau yang lainnya. Lepas dari itu semua, bahwa tujuan dari pendidikan Undang-Undang Nomor 20 2003, tujuan pendidikan nasional mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Ya, jelas ya di sini ya. Tujuan pertamanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang kita lihat di kurikulum pendidikan kita, terutama di SD, SMP, SMA negeri ya, sejauh mana pembelajaran agama diterapkan. Kalau jauh, berarti harus punya alternatif solusi yang kita hadirkan. Kalau sekolah tidak hadir, ya kita harus hadir di ruang-ruang mereka untuk mencerahkan mereka guna menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya apa? Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, ini adalah tujuan pendidikan nasional. Kalau lebih simpel, misalnya kita ambil Rocky Gerung. Apa sih tujuan pendidikan Rocky Gerung? Kata dia memerangi kedunguan, misalnya seperti itu. Ada lagi tujuan pendidikan bagi diri kita pribadi apa? Jangan sampai kita tidak punya tujuan seperti yang saya sampaikan. Kalau kata Tan Malaka ya, Bapak Republik, dia mengatakan tujuan pendidikan adalah memperhalus perasaan, memperkuat kemauan, dan mempertajam kecerdasan. Nah, itu beberapa pandangan untuk kita bisa kita terapkan. Oh iya, ternyata tujuan pendidikan itu ini. Dari beberapa orang, ya, figur yang kita bisa baca, kita gali lagi, bisa saya simpulkan, menurut saya, tujuan pendidikan itu seperti ini. Oke, next. Ini saya dapat ketika saya sekolah kelas 2 SMA. Ya, pembelajaran itu tarbiyah. Di sini dijelasin bahwa at-tarbiyatu ahammu minat ta'lim. Al-maddatu muhimmah. Walakin at-tariqah ahammu minal maddah. At-tariqatu muhimmah. Walakin al-mudaris ahammu minat tariqah. Wa ruhul mudaris ahammu minal mudaris. Oke, ada yang bisa ngartiin nggak? Enggak. Ya, kalau masih bingung, oke, kita belajar pelan-pelan ya. At-tarbiyah, tarbiyah itu pendidikan. Ini kan banyak nih jurusan tarbiyah, ya, ada firman, ada amal, dan yang lainnya. Pendidikan ahamu minat ta'lim, lebih penting daripada pengajaran. Oke, al-maddah muhimmah. Materi itu penting, tetapi torikoh, metode, lebih penting daripada materi. Jadi metode penyampaian lebih penting daripada materi. Kita punya materi sebagus apapun, kalau penyampaian yang ngaco, penyampaian yang tidak menggugah, males kita orang dengernya. Ya, selanjutnya apa? At-tariqah muhimmah. Metode itu penting. Walakin tetapi al-mudarris, guru, ahammu minat tariqah. Guru itu lebih penting daripada metodenya. Wa ruhul mudarris ahammu minal mudarris. Dan ruh, ya, raga jiwanya seorang guru itu lebih penting dari guru itu sendiri. Jadi apakah ketika kita menyampaikan sesuatu itu benar dari hati kita, atau itu hanya kewajiban yang membebani kita, sehingga apa yang kita sampaikan itu terbata-bata masuk ke dalam pemikiran murid atau teman yang ada di samping kanan kiri kita. Ya, semoga penyampaian saya hari ini ya bisa diterima, walaupun tentu masih banyak kekurangan. Ini perlu dipahami sekali lagi, pendidikan lebih penting dari pengajaran. Materi itu penting, tapi metode penyampaian itu lebih penting daripada materi. Tetapi daripada metode penyampaian, ada guru yang lebih penting. Dan ruh seorang guru itu penting daripada gurunya itu sendiri. Jadi mari sama-sama, ketika teman-teman dimanapun nanti akan menyampaikan sesuatu, gunakan ruhnya, gunakan feel-nya, agar orang lain tuh tergerak. Oh iya, gue mau denger, gue pengen, aneh mau nih. Karena kalau tidak ada ruh,
apalagi hadir di dunia intelektual, ya kita akan kesulitan. Ya, karena apa? Karena kita ngerasa hanya sekedar didoktrin, didogma, dan tidak diberikan kebebasan luang untuk mengekspresikan apa yang ingin disampaikan. Ya, jadi teman-teman, sebelum saya masuk ke materi pendidikan pembebasan, silahkan apabila yang kurang sepakat, ya silahkan disampaikan saja. Ya, saya menghendaki adanya perbedaan pendapat pada kesempatan kali ini. Jadi ya tidak bolehlah kita dengan semena-mena karena kita tidak setuju, orang tidak boleh berpendapat. Silakan berpendapat dari awal sampai akhir ya, nanti ya. Di tengah dipotong juga tidak masalah. Agar terjadi pembelajaran, ya, proses tadi ya, pendidikan yang menyenangkan. Insya Allah sih menginspirasi minimal gitu. Oke, pendidikan sebagai praksis pembebasan. Jadi teman-teman tadi saya buka di mukadimah bahwa Paul Peer ya itu hidup dalam kondisi kesusahan. Jadi tidak mau lapar. Ya, tidak mau lapar sehingga dia harus merubah pandangan tentang hidup. Sehingga dia kuliah S1, S2, S3 dia belajar hukum dan juga dia belajar tentang psikologi. Ya, psikologinya dari mana? Ya, dia belajar dari istrinya sendiri karena istrinya adalah guru. Yang pertama, pendidikan sebagai praksis pembebasan adalah pendidikan yang ideal. Seharusnya berorientasi kepada nilai humanisme. Ya, mengembalikan kodrat manusia sebagai pelaku atau subjek, bukan penderita atau objek. Sering sekali yang terjadi hari ini kita hanya sebagai objek saja. Ya, bukan sebagai subjek, bukan sebagai pelaku. Kita hanya sekedar operator yang diarahkan, ayo lu gini, ente gitu, kamu begini, kamu begitu. Ya seperti yang kita lihat di sekolah lah. Anak-anak, ayo kamu harus gini, harus kayak gini. Sehingga apa? Tidak muncul memanusiakan dia. Sebenarnya apa sih yang dia pengen kan? Ada nggak kesepakatan yang sudah dibuat dengan anak murid kita misalnya di kelas? Yang kedua, pendidikan seharusnya menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat manusia dari kondisi ketertindasan. Nah inilah mungkin kalau kita tarik kepada zaman Rasulullah, kenapa Rasulullah hadir? Agar manusia terbawa dari peradaban yang buruk, gelap gulita, ya tertindas menuju peradaban yang lebih baik, yaitu peradaban Islam. Jadi kita harus menjadi kekuatan penyadar dan pembebas umat dari kondisi ketertindasan. Ketertindasan apa? Kelaparan itu ketertindasan, ya, kebodohan ketertindasan, ya, penjara intelektual itu ketertindasan. Kita buka itu, kita ubah cara pandang. Kita harus sadarkan orang-orang yang masih tertindas agar terlepas dari belenggu tersebut. Yang ketiga, proses belajar hendaknya berbentuk investigasi kenyataan. Kita belajar dari alam, bukan belajar apa yang ada di alam. Kan banyak sekali. Saya misalnya ngajar kelas 6, kita belajar tentang ASEAN. Ya, ngomongin Brunei, ngomongin apa. Bahasa Indonesia aja kita belum hatam, udah belajar yang luar. Ya. Berapa banyak teman-teman kuliah ketika masuk di kampus, ya, dia menjadi orang yang baru. Karena yang diomongin kok beda ya sama yang diomongin di kos-kosan. Ya, ketika masuk, oh yang diomongin begini. Ketika masuk ke kos-kosan, ternyata yang dibahas bukan sesuai kenyataan. Banyak hal-hal yang harus kita investigasi kenyataan. Agar apa? Agar relate dengan hidup kita, agar sesuai. Ya, maka proses pendidikan itu melibatkan identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Konteks pendidikan negara agraris misalnya. Kurikulum pendidikannya juga harus melibatkan realitas permasalahan pertanian di dalamnya. Ya ini dari konteks keadaan negara kita misalnya. Banyak laut, banyak tanian, sawah, tetapi pembelajarannya tidak masuk ke situ karena sudah dibebankan dengan kurikulum yang dipukul rata dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, pendidikan yang dialogis dengan yang tertindas dapat menuntun pada dunia yang lebih manusiawi. Jadi harus ada dialog, teman-teman. Dialog itu apa? Dia lu gua sama-sama ngomong. Jangan sampai guanya doang atau lu nya doang atau dia doang yang ngomong. Nggak cukup. Perlu semuanya untuk berbicara bersama-sama. Agar apa? Terjadi hipotesa baru, terjadi kebenaran baru. Tidak cukup tesa diterbangkan oleh seorang. Misalnya saya sampaikan ini sebagai tesa, sebagai kebenaran baru. Perlu antitesa agar terjadi apa? Agar terjadi hipotesa di teman-teman. Sehingga dialektika kita sebagai generasi muda, kaum intelektual tidak terputus. Ya, karena sekali lagi kita ini berdialog bukan bermonolog. Dimanapun teman-teman berada, silakan dialog itu dibuka. Jadi sebagai proses pembebasan setidaknya ada 4 hal. Pertama, ada humanisme di sana, memanusiakan manusia. Yang kedua, harus ada gerakan penyadaran agar kita terlepas dari belenggu penindasan.
Yang ketiga, ada investigasi kenyataan. Dan yang keempat, harus adanya dialog. Kalau tidak ada dialog, ya sudah. Kita bermonolog dan ujung-ujungnya debat kusir. Di antara kita siapa yang paling benar. Ya, debat. Kalau debat kan menjatuhkan. Yang penting saya menang, kamu kalah. Kalau dialog, yang paling penting kita mendapat suatu hal yang produktif dan baik dari hasil kita berbicara. Next, teman-teman semua. Nah, ini yang terjadi. Hari ini, mungkin ini dari zaman Paul Fair ya, 19 ya, pertengahan 90-an, mungkin sampai sekarang juga masih terjadi, yaitu banking education, ya, bank edukasi. Seperti bank, pendidikan itu seperti bank. Apa itu? Pendidikan akhirnya menjadi sebuah kegiatan menabung, di mana para murid adalah celengan dan guru adalah penabungnya. Yang terjadi bukanlah proses komunikasi, tetapi guru menyampaikan pernyataan-pernyataan, ya, ngomong nih kayak saya, kayak tabungan, dimasukin, ditabungin, dan dihafal dan diulang dengan patuh oleh para muridnya. Ya, wah, jadi apa yang disampaikan Pak Guru dicatat, diomongin lagi. Tanpa apa? Tanpa adanya inovasi, tanpa ada daya kreatif di sana, tanpa ada hal-hal yang perlu disaring dari yang apa yang disampaikan. Yang kedua, praktek pendidikan hanya dipahami sebatas sarana pewarisan ilmu, hanya diwarisi. Pendidikan tidak peduli pada proses pendewasaan pemikiran dan tidak mampu mengkritisi realitas sosial yang ada di lingkungan sekitar. Tidaklah cukup ilmu itu diwariskan, ya, tapi ilmu pun perlu dikritisi, ya, karena kalau tidak dikritisi manusia tidak akan maju, ya. Ada pembaharuan yang harus kita lakukan. Kalau kita jumut hanya apa ya, tertitik pada satu hal yang sudah diamini oleh zaman dahulu dan kita amini kepada zaman sekarang tanpa mau menerima perubahan, ya susah. Dalam kaidah pondok pesantren itu ada istilah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu ala jadid wa ala jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi silahkan, tapi jangan menutup ruang untuk adanya perubahan. Jadi yang tradisi-tradisi yang sudah bagus dipertahankan dan membuka ruang untuk pembaharuan hadir di situ. Sehingga apa? Pendidikan tidak hanya pewarisan ilmu, tetapi jauh dari itu. Kita bisa menjawab dari realitas sosial yang terjadi di sekeliling kita. Yang ketiga, dalam konsep pendidikan gaya bank, pengetahuan merupakan sebuah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Jadi kalau dalam gaya bank ini dihibahkan nih uangannya segini, taruh di bank semuanya. Ya, karena apa? Karena ente nggak ada apa-apanya, yang namanya bank, benda mati hanya sekedar ditaruh. Dan ini yang terjadi hari-hari ini. Ya, dan saya rasakan sebagai praktisi pendidikan pun hal yang sama, bahwa pendidikan hanya seperti bank, guru menyampaikan, murid menulis, dan kurang sekali kalau saya lihat ya, saya juga belajar untuk mengubah cara pandang ini, ternyata agak sulit. Karena apa? Yang terjadi sebelum-sebelumnya masih salah, tapi itu terlalu naif kalau saya menyalahkan keadaan. Perlu ada perubahan penyadaran tadi seperti disampaikan. Nah, selanjutnya ciri pendidikan gaya bank. Guru mengajar, murid belajar. Ya, jangan sampai ya, semoga kita nggak kayak bank-bank banget lah. Guru mengajar, murid belajar. Nggak bisa tuh kebalik tuh. Murid mengajar, guru belajar. Kalau sudah merasa guru, wah udah, saya superior daripada kamu. Kamu di bawah saya ilmu pengetahuannya. Ya harus dihapus pemikiran seperti itu. Guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Guru berpikir, murid dipikirkan. Tidak diajak sama-sama mikir. Guru bicara, murid mendengarkan. Bukan berarti guru bicara, murid ikut ngomong jadi berisik, bukan. Guru bicara, murid dikasih kesempatan juga untuk berbicara. Jangan dimonopoli, hegemoni kelas itu hanya kepada guru semata. Guru mengatur, murid diatur. Ya buat kesepakatan bareng. Biar sama-sama menjalani kesepakatan tersebut. Misalnya guru terlambat, ya murid punya hak untuk menyampaikan. Punya hak untuk mengkritisi kehadiran gurunya. Pak, ya Kak, kan di adabul alim wal muta'alim kita harus mengikuti hal-hal apapun yang dikerjakan gurunya. Mungkin ada hal yang murid harus dapatkan dari hal itu. Ya itu bagus seperti itu. Tapi konteksnya tidak seperti itu. Ketika sudah ada kesepakatan, tidak boleh guru menyalahgunakan ataupun murid juga menyalahgunakan karena ada kesepakatan kelas di situ. Guru memilih dan memaksakan pilihannya. Murid menuruti. Guru bertindak, murid meniru tindakan gurunya. Ini sama saja seperti guru pengen muridnya seperti bayangannya, mengikuti terus apa yang mau dilakukan. Padahal manusia tidak seperti itu, tidak bisa manusia sama serupa. Ya, guru memilih apa yang diajarkan, murid menyesuaikan diri. Guru terbatas, ya, diajarkannya ini, murid tidak boleh
memberikan hal-hal yang baru, inovasi. Jarang sekali ya ketika ngajar misalnya, Pak, saya mau ini, Pak, bisa nggak ini? Wah, di bukunya ini, Nak. Ininya ini. Ya, guru mengedepankan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalnya dan mempertentangkan dengan kebebasan murid-murid. Selanjutnya, guru adalah subjek belajar, murid adalah objeknya. Guru pelakunya, murid hanya sebagai alatnya saja. Ya, mau ikut syukur, tidak ikut ya sudah. Ya, inilah ciri pendidikan gaya bank. Ya, semoga kondisi hari ini, baik teman-teman yang masih kuliah maupun sebagai pendidik, sudah sedikit terevaluasi dengan kehadiran kita yang bisa mengubah cara pendidikan seperti ini. Lantas, nah di sini ada ya, kalau fair kata-katanya, the teacher is of course an artist. Bahwa guru itu adalah seorang artis, tetapi mereka bukan berarti seorang yang bisa membuat profil. Ya, dia tidak bisa membuat profil siswanya. What the educator does in teaching is to make it possible. Bahwa seorang pendidik itu yang bisa dilakukan adalah memungkinkan setiap peserta didiknya untuk menjadi dirinya sendiri, menjadi manusia yang berdaulat, punya argumentasi atas segala apa yang kita pilih dalam hidup ini. Jangan sampai karena guru, kapan karena sayanya. Banyak sekali kan kalau kita buka skripsi itu menurut ini, mahasiswa nurut banget, kagak ada pertentangannya. Ya, bahkan kalau kita lihat bebek itu logika oposisinya udah ada ya. Ketika yang jalannya itu di kanan, dia belok ke kiri ke kanan. Iya, manusia kalau udah bikin skripsi menurut ini, terlalu nurut kita. Ya, jadi akhirnya ya sudah, apa yang kita hasilkan agak kurang. Ya, agak kurang. Kenapa saya bilang kurang? Berapa ratus ribu skripsi yang hadir dan tesis yang hadir setiap tahunnya. Tetapi pendidikan kita begini-begini saja. Karena apa? Skripsi dan tesis yang hadir tidak menjawab persoalan pada bangsa kita. Karena tesis dan skripsinya tesis perpustakaan, dibuat di perpustakaan dan balik ke perpustakaan. Tidak menjawab realitas sosial yang ada pada masyarakat kita. Ya, kalau teman-teman tidak setuju ya silahkan saja, tidak apa-apa. Oke, next. Nah, solusi pendidikan yang bermasalah. Apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, hadap masalah. Kita harus dibiasakan untuk menghadapi masalah sehingga kita menjadi problem solver yang baik. Selanjutnya, manusia tidak mengada secara terpisah dari dunia realitasnya. Tadi ya, kita belajar dari dunia, bukan belajar apa yang ada di dunia ini. Ya, kita belajar akhlak, tapi kita tidak dibiasakan dengan tata cara akhlak yang baik. Kita tidak dipertontonkan dengan hal yang baik. Itu kontras. Karena yang kita pelajari apa yang ada di dunia, tapi yang kita dapatkan dari dunia. Ya, berbeda ya. Kalau kita nongkrong atau kita belajar tentu siklusnya itu sangat berbeda. Tapi itu yang kita dapatkan. Misalnya tempat makan yang enak di mana sih? Oh, di sini. Itu dapatnya bukan dari bangku sekolah, tapi jauh dari situ, bangku pertemanan. Dan materi yang saya sampaikan ini bukan dapat dari bangku kuliah, tapi bangku ya sekolah-sekolah non formal yang mendidik kita dalam rangka menciptakan manusia terdidik dan tercerahkan. Yang kedua, manusia tidak mengada-ngada, tadi sudah. Yang ketiga, kesadaran akan tumbuh dari pergumulan dengan realitas yang dihadapi dan diharapkan akan menghasilkan suatu tingkah laku kritis dalam diri mereka. Sekali lagi, dengan adanya pergumulan, dengan adanya perkumpulan, dengan adanya dialektika di antara kita, ya, yang kita selalu kritisi itu bukan berarti kita menjatuhkan ya, mengkritisi itu adalah upaya kita untuk menjadikan hal yang kurang produktif menjadi produktif gitu. Nah, yang paling penting adalah ketika kita mengkritik, pertama kita kritik diri kita ke dalam dulu udah benar atau tidak, dan positif keluar, itu penting. Tapi ketika ada keadaan yang mungkin bagi kita, wah ini harus ada yang dirubah nih, ya perlu suara-suara, tidak bisa kita hanya diam gitu. Kalau kata Rendra itu, kenyataan harus dikabarkan, ya, kenyataan harus dikabarkan dan orang-orang harus dibangunkan. Dan orang-orang kaum intelektual, terutama cendekiawan dan kita kaum intelijensia, harus menjadi saksi agar adanya gerakan penyadaran dan perubahan agar kehidupan lebih berkemajuan. Seperti itu. Selanjutnya, halangannya. Halangannya apa sih? Halangannya pertama adanya penindas dan tertindas. Siapa penindas? Ya kalau dalam konteks pembelajaran ya guru merasa diri superior dan muridnya kurang daripada itu. Dan yang paling penting ada kebudayaan bisu. Apa itu kebudayaan bisu? Diem, kicep aja, diem aja. Kenapa diam? Ya karena terpaksa diam, takut bila berbicara, atau kalau kita berbicara akan disingkirkan. Ya, kalau kata Gi itu lebih baik terasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Oh, itu terlalu berat misalnya. Ya, terus kalau kata teman saya itu lebih baik kalau ada kesalahan kita mendiamkan, itu sebuah pilihan.
Ya padahal kalau ada kesalahan ya salah saja. Tapi bagaimana metodenya yang kita gunakan untuk merubah kesalahan itu menjadi kebaikan. Dalam kebudayaan bisu, kaum tertindas hanya menerima begitu saja segala perlakuan dari kaum penindas. Bahkan ada ketakutan pada kaum tertindas akan ada kesadaran tentang ketertindasan mereka. Jadi tidak takut mereka, kalau dia sadar dia tertindas tuh mereka malah takut. Jangan-jangan, wah nanti saya berubah keadaannya. Nah, diam atau bisu dalam hal ini bukan karena protes atau perlakuan yang tidak adil, tapi karena mereka memang bisu atau dibisukan. Sekali lagi, bisu atau dibisukan bukan membisu. Mereka memang tidak tahu apa-apa. Nah, bahayanya seperti itu. Hadirnya holako agar kita sedikit tahu tentang apa-apa. Walaupun pada ujungnya ya kita sadar kita nggak tahu apa-apa, tapi kita belajar untuk sampai ke titik itu. Apa yang ente tahu? Yang aneh tahu, nothing, tidak tahu apa-apa. Tapi itu prosesnya panjang. Kalau orang yang baru pintar kan misalnya, wah aneh baca ini, dikeluarin semua yang ada di muntahan pikirannya. Tapi kalau sudah sampai titik itu, ya kita tidak tahu apa-apa. Tapi tidak jauh beda dengan kebudayaan bisu ini. Kita dibisukan, membisu, atau kita memang bisu karena tidak dilatih untuk berbicara dan berkembang secara pemikiran. Untuk itu perlu pendidikan dapat membebaskan dan memberdayakan, yaitu pendidikan yang membuat yang tertindas dapat mendengarnya suaranya yang asli. Pendidikan yang relevan dalam masyarakat berbudaya bisu adalah mengajar untuk memampukan mereka mendengarkan suaranya sendiri dan bukan suara dari luar, termasuk suara sang pendidik. Ayo kita menjadi manusia yang berdaulat, berani untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Kalau kita sendiri tidak berani, kapan waktunya? Selama ada waktunya, sampaikan saja. Dan ruang-ruang yang hadir di tengah-tengah kita, buatlah situasinya agar ruang dialog itu terbuka secara lebar. Berbeda itu adalah keniscayaan. Dan tidak bisa, misalnya saya dulu di kampus, ya, saya bertanya, mungkin ada teman saya yang bilang, aneh, sesat, tapi tidak seperti itu. Kita buka cara pandang baru, oh dengan seperti itu, catatan kaki kita, footnote kita lebih banyak. Ketimbang kita hanya mengangguk aja kan. Kayak lagunya Peter Pan gitu. Dan kamu hanya coba terima tanpa harus memahami, tanpa harus mengerti. Wah, bayangin kita cuma disuruh nerima tanpa harus mengerti, tanpa harus memahami. Wah, itu kan wow itu. Terus kita ngapain hidup? Ya tidak bisa seperti itu. Menerima karena ada argumentasi di belakangnya. Memahami harus ada pemikiran di belakangnya. Ya, apalagi kita perlu mendalami untuk itu semua. Ya seperti itu teman-teman semua. Nah, education does not change the world. Pendidikan tidak bisa mengubah dunia. Pendidikan bisa mengubah manusia dan manusia yang akan mengubah dunia. Nah, seperti itulah teman-teman. Untuk menutup session pertemuan hari ini, saya mengajak teman-teman untuk menjawab pertanyaan saya ya. Kalau ada orang yang miskin, ya, menurut teman-teman itu kenapa? Silakan dibuka saja suaranya. Halo? Suara saya jelas. Kenapa ada orang miskin? Bisa jadi karena kurang kesempatan. Kurang kesempatan. Ada lagi, kenapa ada orang miskin? Kurang usaha kerja keras. Kurang usaha, kurang kerja keras. Kurang semangat. Ada lagi, kenapa ada orang miskin? Karena sistemnya dibuat seperti itu, Pak. Nah, karena sistemnya dibuat seperti itu. Ada lagi, kenapa orang miskin? Karena belum kaya. Karena belum kaya. Ada lagi, kurang kemauan. Oke. Nah, mindsetnya. Nggak ada yang nyalain Tuhan ya, karena takdir. Ya, jadi dalam penghujungnya pertemuan ini, ya saya tidak buka slide saja ya, biar saya ngobrol aja sama teman-teman. Bahwa penghujungnya perlu ada gerakan penyadaran. Gerakan penyadaran ini muncul dari kesadaran-kesadaran yang ada pada diri kita. Ya, yang pertama kesadaran yang harus kita ketahui bahwa kenapa ada orang lapar atau ada orang bodoh misalnya. Kalau orang yang berpikirnya yaitu karena Tuhan, ya, yaitu karena takdir, ya, itu terlalu magis. Jadi muncullah kesadaran magis di situ. Apa-apa dibawa dan sifatnya cenderung fatalistik di sana, ya. Terus kayak gimana dong? Ya kalau dari kacamata Tuhan, ya segalanya emang berasal dari Tuhan, ya. Segalanya tergantung Tuhan dari kacamata Allah. Tapi kita kan bukan Tuhan, ya. Berarti kita perlu apa? Kita perlu usaha. Agar apa? Agar sesuatu itu bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Nggak bisa kenapa kita ini, ini mah udah takdir, dikit-dikit takdir, dikit-dikit takdir. Akhirnya apa? Ya, terlalu jabariyah kita, terlalu fatalis, tidak bisa kita berubah keadaan. Selanjutnya tadi yang mengatakan kenapa ada orang yang
Pak bodoh atau miskin? Ya karena kemauannya tidak ada, karena ininya tidak ada, ya. Karena menyalahkan orang lain atau menyalahkan dirinya sendiri, yaitu kesadarannya kalau kata Pover itu adalah kesadaran naif. Ya, kita mencari kambing hitam baik itu diri kita pribadi maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga apa? Sudah naik kesadarannya dari kesadaran magis kepada kesadaran kritis, tapi itu tidak cukup. Karena apa? Karena kalau kita hanya menyalahkan diri kita pribadi dan yang lainnya, ya tentu tidak akan ada perubahan yang terlalu signifikan kalau kita tidak mau berubah, hanya sekedar menyalahkan keadaan. Misalnya, ya, oh Islam udah maju abad pertengahan, misalnya seperti itu. Yaitu kita hanya bicara masa lampau. Tugas kita hari ini memajukan Islam guna terjadinya peradaban baru yang lebih baik dari peradaban-peradaban yang sekarang kita rasakan, ya. Orang pada tingkat kesadaran naif menyederhanakan masalah dengan cara menimpakan penyebab pada individu, bukan pada sistem itu sendiri. Sehingga kita muncullah kesadaran apa? Kesadaran kritis. Apa itu kesadaran kritis? Kesadaran kritis itu kesadaran tentang kedalaman menafsirkan masalah-masalah. Kenapa ada orang miskin? Karena memang dia tidak punya, ya, tidak punya hak, ya, bahkan tidak punya hak itu untuk mengubah hidupnya. Karena apa? Karena sistem, balik lagi kepada sistem yang membuatnya seperti itu, seperti Dr. Ati tadi sampaikan, ya. Keberadaannya memang dimiskinkan. Contohnya siapa? Contohnya apa? Orang yang sudah hidup di garis kemiskinan akan sulit untuk naik karena hegemoni yang ada di negara kita, ya, sudah oligarki. Hanya orang-orang kaya saja yang semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Terlebih lagi ada pola pikir, nggak apa-apa saya miskin, nanti anak saya kaya. Anaknya juga mikirnya begitu, nggak apa-apalah bapak miskin, yang penting anak saya kaya. Terus itu budaya yang diwariskan, sehingga apa yang sakit yang terjadi. Tidak bisa, kita dilahirkan dalam kondisi kekurangan, itu takdir. Tapi dalam sampai prosesnya kita nanti dipanggil Tuhan, kita masih dalam keadaan kurang. Nah, ini perlu kita tanyakan ke dalam diri kita. Apakah kita tidak berusaha dalam hidup ini? Nah, kesadaran kritis juga, ya, memunculkan isu perubahan tentang apa? Tentang ketidakadilan. Jadi kalau kita berani untuk berpikir, untuk melihat segala sesuatu itu dari ujung pangkalnya, muncullah penegasan diri dan penolakan untuk menjadi pelanggeng status quo. Kan sering sekali ya udahlah, udah seperti itu. Ya udahlah seperti itu. Ya status quo kita lenggangkan aja. Ya, kita legalisasi status quo tersebut. Perlu apa untuk itu? Berusaha secara sadar dan empiris untuk mengganti sistem yang menindas. Nih, kalau saya bilang sistem yang menindas, ya, itu yang membuat kita tidak bisa ubah apa-apa, ya, dengan perubahan yang baru. Seperti apa perubahannya? Ya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Mungkin setelah, ya, nanti kalau ada materi lagi kita bisa diskusi bareng-bareng, ya, bagaimana pemikiran Ivan Illich dan yang lain-lainnya. Masih banyak pemikiran seperti itu. Tidak seperti kesadaran naif, individu ini tidak menyalahkan individu-individu, tapi justru menunjukkan pemahaman yang benar atas dirinya sendiri dan sistem yang maksa tertindas dan penindas berpolusi. Nah, inilah yang mungkin terjadi dalam dunia pendidikan kita. Saya ambil contohnya yang paling ringan. Apa sih, Kak, contoh paling ringan? Ya di sekolah. Kenapa anak susah banget maju, padahal pendidikan sudah terus-terusan dilakukan? Ya karena gurunya tidak mengembangkan potensinya. Sehingga apa? Yang terjadi, ya murid sesuai apa yang kadar keilmuan gurunya. Jadi bagaimana cara mengubahnya? Guru harus hadir dengan pola pikir baru, materi yang baru, inovatif, kreatif, dan mengembangkan potensinya. Jangan tujuannya itu hanya peserta didik, tapi gurunya harus mengembangkan potensinya guna tercapainya peserta didik, ya, yang dapat melebihi gurunya. Jangan takut kalau guru itu dilebihi oleh muridnya, ya. Kalau imam-imam kita juga, ya, imam-imam Syafi'i, Imam Hambali, semuanya itu semangat untuk mendapatkan keilmuan. Sehingga kita harus mencontoh tokoh-tokoh dari mereka. Dan penutup dari pertemuan saya hari ini ada slide terakhir, ya. Pendidikan harus dimulai dengan solusi dari kontradiksi guru siswa dengan mendamaikan kutub kontradiksi sehingga keduanya adalah guru dan siswa. Ya. Jadi harus ada kontradiksi di situ, ada dialog di situ sehingga mereka sama-sama, guru juga murid, murid juga guru. Ada ilmu yang didapatkan dari guru, ada yang ilmu yang didapatkan dari murid. Mungkin seperti itu saja teman-teman apa yang dapat saya sampaikan di pertemuan yang singkat ini. Tentu banyak sekali hal yang perlu didiskusikan, ya, ataupun dibantah atau disanggah. Saya persilahkan kepada teman-teman semua, mari berdiskusi.
selama pintu diskusinya ditutup nanti jam 9 mungkin atau 9 kurang. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan bagi yang mau berdiskusi. Baik, tadi sudah disampaikan materi yang bagus sekali ya untuk pendidikan. Jadi kita bisa memahami itu seperti apa pendidikan. Itu mendengung. Jadi hemat saya bahwa apa yang disampaikan oleh Iwan Fathah tadi berkaitan dengan pendidikan itu sangat mendasar sekali ya, kaitannya dengan kita memahami. Walau bagaimanapun, secara pribadi, secara individu, kita ini harus menjadi orang yang terdidik. Ya, harus menjadi orang yang terdidik. Terus yang kedua, kita ini akan menjadi seorang pendidik. Ya. Kita sendiri sudah harus menjadi orang terdidik, dan kedua, kita juga harus menjadi pendidik. Minimal pendidik bagi diri sendiri dan utamanya adalah bagi orang lain yang terdekat di dekat dirinya. Kita akan menjadi pendidik bagi istri kita, bagi anak-anak kita, ya, bagi suami kita, bagi orang-orang yang ada di lingkungan terdekat kita. Nah, ini pentingnya mengapa tadi pendidikan itu menjadi sesuatu hal yang sangat patut untuk dikedepankan ya. Jadi bukan hanya sebatas proses belajar mengajar dari yang Iwan Fathah sampaikan tadi ya, akan tetapi lebih luas dari itu. Bahkan tadi kutipan terakhir itu menyatakannya lebih jelas ya, harus ada proses kontradiksi sehingga di sana ada timbul pembelajaran, timbul pengetahuan, timbul proses pendidikan dari sang guru, juga dari sang siswa atau murid. Nah, itulah yang harus terjadi. Begitu juga dengan kita sekarang. Diskusi ini soal pendidikan harus ada kontradiksi menurut saya, agar bisa menjadi hipotesa tadi menurut Iwan Fathah udah harus menjadi hipotesa ya. Dari tesis, kemudian tesis dan jadi hipotesa. Oleh karena itu Iwan dan Awad penting nih untuk kita memanfaatkan waktu sampai dengan batas limit terakhir ya. Kita akan selesai di 9 kurang 20 lah untuk proses tanya jawab ini. Silakan bagi Iwan atau Awad yang mau bertanya sekaligus berdiskusi soal pendidikan kita. Boleh, saya sebenarnya saya ada nih. Saya dulu apa Bu Ati dulu nih. Silakan peserta dulu, boleh. Ya, silakan. Teman-teman yang lain juga bisa berdiskusi ya. Jadi jangan sampai jawaban hanya dari saya. Mungkin kalau yang lain bisa menambahkan silahkan. Atau menjawab duluan dipersilahkan juga. Oke, silakan tadi yang mau memberi tanggapan. Baik, terima kasih Pak Noval dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan ilmu pendidikan karena memang dua ilmu yang harus dikuasai, yaitu ilmu pendidikan, satu lagi ilmu psikolog. Kenapa? Karena dua ilmu ini yang memang diincar sama orang Yahudi. Inilah cikal bakal yang menyebabkan tadi unsur pendidikan dan jiwa. Ketika ini menjadi satu, menjadi luar biasa nanti pembentukan karakter manusia akan terbentuk. Jadi kalau saya setuju dengan Iwan Fathah, dimulai memang dari diri sendiri, dia memahami. Tetapi cuman yang saya inginkan adalah kenapa pendidikan kita nggak akan berhasil? Karena konsep atau teori yang kita pakai adalah teori Yahudi. Jadi otomatis dengan sendirinya sampai kapanpun selama kita pakai teori Yahudi, kita nggak akan maju peradaban Islam. Coba kita lihat bagaimana, alhamdulillahnya Iwan Fathah kan pinter nih bahasa Arab. Coba lihat rujukan-rujukan bagaimana ilmu-ilmu yang luar biasa pendidikan dari yang orang yang memang kens terhadap pendidikan dunia Arab, maksudnya yang keislamannya bagus, yang harokah, itu mempelajari tuh. Jadi kalau seandainya Iwan Fathah dia sebagai guru, kemudian dia PNS, otomatis nggak akan berkembang. Dia harus keluar dari zona yang tadi. Dia bagus, gurunya punya ruh, tetapi ketika dia berada di dalam sistem yang luar biasa, kita nggak bisa bergerak, percuma. Istilahnya seapapun bagusnya kita punya niat, pasti kita akan dijegal. Ya kan? Itu tadi. Berarti kesimpulannya adalah, coba saya suka dengerin Ustadz Budi Ashari, dia adalah memang membuat kurikulum kutab
Jadi kalau dia pengen sukses, ingin menghantarkan anak-anak dengan peradaban yang luar biasa, mulailah bagaimana dengan orang-orang hebat Islam tentunya. Karena kalau berdasarkan ilmu psikolog, bahwa kita itu pakai tingkatan-tingkatan. Anak umur segini harus bisa begini, anak umur segini harus bisa. Islam tidak mengenal itu. Islam cuma mengenal dua. Ketika dia balik, apa yang harus dia lakukan? Makanya ketika Islam yang memegang, luar biasa. 13 tahun, 15 tahun, panglima perang. Sementara kita yang udah kuliah, yang selesai pun masih begini-begini aja. Padahal zaman Nabi, jadi kalau kita melihat memang pengen berhasilnya adalah lihat peradaban bagaimana luar biasanya para sahabat, para nabi menghantarkan didikan tadi. Kalau saya, karena Ikhwan Fathah adalah konsepnya dengan pendidikan, mari kita sama-sama paling nggak memberikan kontribusi ilmu kepada kita nih, ya kan? Kita punya niat ke depan ini kita menghantarkan generasi kita jauh lebih baik dari kita. Kita ingin kemajuan peradaban Islam itu kembali bangkit gitu, kembali jaya. Kalau seandainya kita memakai konsep pendidikan yang konvensional yang luar biasa Yahudi Nasrani itu yang membuat, otomatis kita nggak bakalan maju. Kalau saya lihat ya, karena saya suka dengerin tuh bagaimana kutabnya Pak Ustadz Budi Ashari itu luar biasa tuh. Jadi saya menitip nih kepada Ikhwan Fathah karena dia memang alhamdulillah background pesantrennya ada sehingga belajar bahasa Arabnya bagus. Kemudian sehingga punya niatan, nggak mungkin saya begini nih harus bergerak. Apa yang harus saya lakukan pergerakan? Saya harus membuat sendiri konsep saya sendiri. Baru dia akan leluasa bebas menentukan apa yang diperintahkan sama Allah dan Rasulnya. Mungkin itu aja kali ya, paling tidak saya menitip pesan kepada Ikhwan Fathah karena memang jalurnya adalah jalur pendidikan. Bismillah, karena memang kata Ustadz Budi Ashari, dua ilmu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yaitu ilmu pendidikan dan ilmu psikolog. Berarti kebayang sama kita selama ini dipegang sama mereka, umat Islam begini-begini aja ya, karena memang dia tidak ingin sistem Islam itu terbentuk. Itu aja kali Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter. Ya memang kalau kita tarik pada sejarah ya. Kita biar ada masuk juga dua orang deh. Satu lagi, yang Awat udah, yang Iwan silakan. Biar nanti dua orang ini bisa didiskusikan dengan Ikhwan Fathah. Silakan ya Iwan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak saya coba jawab dulu ya tadi ya, menanggapi bukan menjawab. Jadi betul apa yang disampaikan Bu Dokter gitu, bahwa peradaban terbaik adalah peradaban Islam. Tapi kita hari ini banyak sekali-kali mengagungkan hal tersebut, tetapi tidak mengusahakan dan mengupayakan. Tadi kesadaran naif itu yang muncul, hanya membanggakan, tapi kita tidak berusaha untuk itu. Maka perlu apa yang harus kita lakukan? Perlu gerakan alternatif yang harus kita munculkan hari ini gitu. Kalau YBU ada lembaga pendidikannya, kita hadir di situ. Kalaupun agak sulit, kita buat alternatif yang baru ya. Saya merencanakan, kalau saya pribadi mencanangkan karena saya sudah menjadi ya abdi negara, tentu saya tidak bisa untuk terlalu masuk dalam sistem yang ada di sekolah karena itu tidak mungkin. Tapi saya insya Allah ya, tujuan saya memang ingin membuat sebuah sekolah ya. Pertama saya ingin membuat kelas kecil, nama kelasnya kelas peradaban. Ini sudah ada di otak saya seperti apanya. Saya sedang menyusun kurikulum dengan teman-teman saya. Ya, kita ingin membuat hal-hal yang baru gitu. Guna apa? Guna terciptanya peradaban yang baru, ya, yang Islami, yang akan mencerahkan umat. Dan kalau kita berbicara masalah sejarah, kenapa sih sekarang Barat lebih maju gitu? Sebenarnya kalau kita lihat kepada zaman Abbasiyah dan yang lainnya, itu bermula dari penemuan mesin cetak teman-teman semua. Ya, ketika dulu para umat Islam ini untuk menulis itu kan pakai tinta lama ya. Barat menemukan namanya mesin cetak. Ketika mesin cetak itu dibuat sehari bisa ribuan eksemplar. Apalagi sudah dikuasai ya daerah-daerah Islam. Ketika itu kutabnya perpustakaannya dibakar, itunya dijarah dan dilegitimasi oleh orang-orang Barat kalau itu milik mereka. Jadi buat teman-teman semua, apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Ya sekarang kalau kita punya waktu untuk menuangkan apa yang kita inginkan, silakan tulis apapun itu. Sejelek apapun silakan tulis. Bisa ada Kak Amal di sini dan yang lainnya. Silakan tulis apapun yang kalian ingin sampaikan. Suatu saat mungkin itu akan menjadi catatan yang bisa kita perjuangkan bersama-sama. Jadi kalau kita ingin merubah keadaan, kita membuat alternatif pergerakan, menjadi manusia alternatif,
guna mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Kalau kita belajar ya, mungkin tadi ada Ustadz Budi Asyari, kalau dari teman-teman yang lain mungkin banyak ya. Kalau teman-teman pernah baca namanya buku, namanya pendidikan, apa namanya, pendidikan populer, itu sangat bagus itu. Ada buku namanya pendidikan populer, dan yang lain-lain sebagainya. Jadi yang diperbanyak adalah diskusi seperti ini. Jadi buat teman-teman semua, bagaimana sih kita belajar? Kan sering orang tua sama anak disuruh, kamu belajar. Gimana cara belajar? Coba dibalikin. Misalnya Jilal nanya ke saya, ya cara belajar gimana? Guru pada bengong, emang cara belajar gimana? Saling bisik. Cara belajar gimana ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu cara belajar bagaimana? Halo? Ya halo. Tahu. Saya lagi telepon. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara belajar? Kalau anak kita misalnya nanya, cara belajar bagaimana? Belajar dari mana aja, dari semua sisi, nggak cuma dari sekolah. Kalau saya caranya bagaimana? Memperhatikan. Iya, dialog caranya gimana? Diskusi. Jadi ketika dia bertanya diskusi belajar itu bagaimana? Nah, jadi iya. Jadi istilahnya memang harus ketika dia tanya sesuatu tentang bagaimana sih belajar yang baik, berarti kita harus menjelaskan bahwa belajar itu menurut jatuhnya membaca apa gitu. Tuh. Jadi belajar dari mana? Nah, dengan kamu bertanya belajar itu bagaimana, kamu sudah belajar. Jadi awal mula pertanyaan belajar itu dimulai dengan bertanya. Kalau teman-teman miskin pertanyaan, ya kita akan kesulitan untuk belajar. Karena dengan bertanya, ya manifestasinya kita akan berpikir. Ya, dengan berpikir kita akan belajar, membaca dan yang lain sebagainya. Kalau kita tidak ada kegelisahan dalam diri kita tentang segala hal, mustahil kita belajar. Saya sampaikan seperti itu. Misalnya pertemuan demi pertemuan yang kita sudah lakukan misalnya, kalau kita tidak ada pertanyaan, kita nggak mau tahu. Ya, misalnya ada istri dan suami, ya minimal kan bagaimana kamu tahu aku mencintaimu? Yang bertanya, apa kabarmu hari ini? Kamu udah makan? Nah, kan tahu. Setelah itu baru panjangnya. Tapi kalau kita tidak pernah bertanya, ya kita tidak mungkin berpikir dan kita tidak mungkin untuk belajar. Maka pertanyaan terbodoh adalah pertanyaan yang tidak ditanyakan. Gitu. Silakan ditanyakan kalau ada pertanyaan lagi. Ayo, silakan bagi yang belum bertanya soal pendidikan, ini penting ya, biar nanti kita bisa memahami ke depannya. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan, ayo. Mungkin ini kali Pak Fatah, pendidikan betapa pentingnya buat para suami, para bapak-bapak, itu pendidikan untuk yang paling peran utama itu pendidikan gimana itu? Setahu saya informasinya bahwa ketika seorang para bapak, suami tidak menghantarkan pendidikan yang baik kepada keluarga, itu tadi ketinggalan nanti ini keluarganya. Karena cikal bakal itu adalah kalau kata Quran, kita otomatis acuannya adalah Quran ya. Sehingga 70-80% itu pendidikan itu adalah dialog itu antara laki-laki semua. Nggak ada tuh perempuan paling sedikit. Bagaimana keluarga Imron, bagaimana Lukman. Itu semuanya laki-laki. Nah, peran bapak ini luar biasa. Kalau saatnya tingkat kesadaran itu paham bahwa ini punya kegelisahan, ingin menghantarkan peradabannya bagus, itu harus penting banget tuh. Itu gimana tuh untuk para bapak-bapak di kita nih? Ya buat teman-teman yang ikhwan ya kita bisa belajar dari kisah Nabi Muhammad ya dengan anaknya Fatimah, Ibrahim dan Ismail, ya Imron dengan anaknya ya dan yang lainnya, karena yang dikisahkan itu kebanyakan bapak dan anaknya. Tapi tetap ya tidak berarti menepikan peran ibu di sana. Saya kira bagaimana sih agar orang tua itu hadir ya? Pertama, orang tua tersebut harus sadar kalau dia itu orang tua. Pertama dia harus sadar dulu. Karena kalau dia tidak ada kesadaran, tidak mungkin akan ada ke tahap selanjutnya, yaitu penerapan atau pergerakan. Dan tidak mungkin ada pergerakan yang selanjutnya akan menimbulkan evaluasi.
ya, atau muhasabah dari apa yang telah dilakukan. Pertama, kalau orang tua itu belum sadar dengan cara melihat dirinya, kalau dia itu orang tua, ya mustahil dia akan bisa menjadi seperti Ibrahim, seperti Nabi Muhammad SAW, ya, seperti Imron, ya, keluarga Imron dan yang lainnya. Karena pada hakikatnya manusia, terutama yang sudah berkeluarga, yang paling penting kan membaca keluar dan berkaca ke dalam. Sejauh mana kita membaca realitas yang ada, dan kita harus berkaca sudah seperti apa diri kita. Karena yang dipertaruhkan untuk masa depan ke depannya adalah bukan hanya anak biologis. Ya, kita harus menciptakan anak-anak ideologis yang sesuai dengan ideologi kita. Tidak cukup hanya biologis saja. Berapa banyak anak yang lahir dari rahim biologisnya, tapi perjuangannya tidak melanjutkan cita-cita orang tuanya. Kita lihat dengan gamblang itu, tidak sedikit. Makanya warisan ideologis, saya kira perjuangan, ya, nafas perjuangan, nafas keinginan kita untuk ada dalam suatu komunitas masyarakat yang menuju kepada mardotilah harus digaungkan dan harus disadarkan. Jadi menjawab pertanyaan dari Dr. Ati, bagaimana agar orang tua ini? Ya kita harus sama-sama bersama. Tidak cukup orang tua itu belajar membaca sendiri. Harus ada forum-forum seperti ini yang menggedor semangat, mengingatkan kembali. Harus sering seperti ini, dan yang paling penting materi yang disampaikan tidak ya mungkin kalau kita bisa lihat, mungkin yang nanya Dr. Ati, yang lain harus partisipasi, karena partisipasi itu adalah salah satu bentuk kehadiran kita. Mungkin kita sudah mengiyakan di kepalanya, ya, mungkin kita sudah oke, tapi tidak cukup seperti itu. Kita bisa menanggapinya sedikit demi sedikit. Kalau kita bisa lihat, ya, misalnya, mohon maaf, kita bisa lihat beberapa banyak grup WA kita hanya berisi doa dan ucapan selamat. Ya, isinya doa, ucapan selamat, padahal jauh dari itu, ya, padahal jauh dari itu. Bisa misalnya di grup kita, misalnya di YCI Muda Berbakat, bisa diajukan, Assalamualaikum teman-teman, saya mau sidang nih besok. Bisa nggak teman-teman hadir dalam geladrisik saya? Saya mau diuji oleh teman-teman semuanya. Kurangnya saya di mana? Biar besok saya sudah siap. Misalnya seperti itu. Teman-teman, saya mau ini nih. Bisa nggak teman-teman hadir berbarengan untuk menguji pemikiran saya? Itu yang kurang. Jadinya kalau kita tidak ada kesadaran untuk mengubah diri kita, berkaca dan membaca keluar, kita akan agak sulit untuk merubah tersebut. Jadi buat teman-teman, ayo sama-sama lah kita saling mengingatkan. Karena kendalanya kalau mimpi sendiri itu susah. Nggak ada yang bisa bangunin pakai ember. Kan kalau ada berdua kan ada yang bangunin. Dor. Bangun. Biar sadar mimpinya nggak kejauhan. Ya seperti itu aja. Mungkin ada lagi? Karena ya, saya tertarik nih dengan apa yang tadi Iwan Pata sampaikan, ya. Di awal-awal tadi itu berkaitan dengan membebaskan, ya. Jadi ada ketertindasan dan ada pembebasan. Saya ingin lebih jauh memahaminya, apakah yang disebut dengan pembebasan itu. Pembebasan dari ketertindasan. Yang tertindas itu apa? Ya, terutama konteks kita dengan pendidikan. Ya, apakah pendidikan kita itu menindas? Ya kan? Kalau tadi di awal-awal disebutkan kita harus membebaskan diri dari ketertindasan pendidikan, ya. Pendidikan kita itu memang menindas, ya. Sejauh mana menindasnya, gitu. Dan apa yang harus dibebaskan? Itu konteks pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, dalam Islam, ini kaitan dengan kita Islam. Dalam Islam, apakah pendidikan yang membebaskan itu perlu? Sementara yang saya pahami sampai dengan saat ini, semua apa yang disampaikan lewat tarbiyatul Islam, lewat pendidikan Islam itu semua adalah doktrin. Tidak ada yang bebas. Antum boleh cek apapun gitu. Apakah kita diminta untuk bebas memilih, ya, keyakinan? Tentu tidak. Kenapa? Karena udah jelas ayatnya. Dari statement-statement ayat saja ini soal pendidikan kaitannya dengan pembinaan, dengan tarbiyah tadi yang dia sebutkan. Kalau dibebaskan, orang akan cenderung nanti dia akan melangkah kepada arah yang tidak terpetunjuki oleh petunjuk kita, yaitu Al-Quran, ya kan? Karena itu sifatnya membebaskan. Nah, makanya saya ingin lebih tahu dalam konteks pendidikan Islam, kata membebaskan pendidikan itu seperti apa?
Apakah membebaskan sepenuhnya misalnya dalam konteks pembebasan pelajaran ya, pelajaran Islam? Apakah hanya konteks pembebasan pikiran, ya ide-ide, ya idealisme dan seterusnya. Nah ini perlu diterangkan lebih jauh oleh Iwan Pata barangkali biar kita bisa memahami lebih detail. Mungkin itu dua yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ada lagi yang lain? Oke ya. Oke, mungkin jawab yang pertama. Kalau dalam konteks pendidikan siapa yang tertindas, siapa yang menindas? Ya jelas kalau yang tertindas itu siswa. Ya. Kenapa siswa tertindas? Ya berapa banyak materi yang sebenarnya mereka tidak butuhkan tapi diajarkan. Kalau saya sebagai praktisi pendidikan pasti jawabnya gitu, siswa. Hal-hal yang tidak diperlukan di dunia nyata mereka, buat apa kita sampaikan gitu. Padahal ada hal-hal yang lebih dekat dengan mereka yang harusnya disampaikan. Oleh karena itu guru, ya pendidik harus terus mengupgrade apa yang dia miliki sehingga ruang dialog dengan siswa itu terbuka dengan lebar. Sehingga apa? Siswa itu terbebas dengan apa? Dengan batas-batas yang disampaikan guru. Guru menyampaikan hanya ini, hanya ini, hanya ini. Tetapi siswa bisa lebih jauh dari itu. Jadi kalau dalam konteks pendidikan pembebasan, siapa yang dibebaskan? Yaitu siswa. Berapa banyak sekarang lembaga pendidikan yang pada ujungnya menjadi komoditi penjualan. Ya, semakin tinggi semakin mahal, semakin tinggi semakin mahal, Pak. Jadi kalau kita berpikirnya seperti itu, ya sama saja kita hanya menjual anak-anak kita. Orang tua tidak peduli, yang penting saya sudah sekolahkan, saya tidak mau tahu apa yang dipelajarkan oleh anak kita. Sekarang kita bisa tes misalnya kelas 5, ya Pak. Ya, ini saya juga ada semacam kebingungan ya ketika ini pernah saya dengar dari orang tua murid ya. Contoh ini di sekolah-sekolah Kristen. Ya, yang antum sampaikan tadi dengan membebaskan tadi. Mereka menganggap bahwa tidak penting ada pendidikan agama. Karena realitasnya mereka tidak mau beragama. Wah, nah, itu ini membebaskan apa hal ini yang dimaksud antum? Gitu. Bukan. Tadi makanya saya tadi di awal itu sudah disampaikan. Kalau yang dibebaskan tadi adalah siswa, berarti kan siswa boleh diberi kebebasan, jangan terkungkung dengan apa yang ingin dicapai dari dunia pendidikan sendiri. Misalkan tadi siswa kalau siswa itu bebas Pak untuk berpikir apa aja. Siswa dibebaskan untuk berpikir, dibebaskan. Ide itu jangan dibatasi. Karena dengan ide tersebut kita bisa meluruskan seperti itu. Gitu. Ini salah satu contoh yang tadi saya bilang. Apa yang disampaikan Bu Ati, misalkan gini. Apakah kita penting misalkan membebaskan siswa untuk belajar hal-hal yang memang tidak penting? Yang antum bilang tadi kan. Realitasnya di masyarakat itu udah penting. Misalkan belajar matematik tidak penting. Karena di masyarakat nggak dipakai itu matematik. Misalkan. Wah, kalau matematika itu ya penting lah Pak. Nggak bisa kalau itu. Nah, ya, minimal kita contoh lain misalnya. Ya, ini saya ada semacam yang harus dijelaskan. Misalkan mahasiswa, kita lebih tinggi lagi mahasiswa. Mahasiswa mau mempelajari ilmu tentang sosialisme, Karl Marx dan sebagainya. Bebaskan saja. Bebaskan saja. Apa yang terjadi dengan kebebasan ini ketika bersinggungan dengan dunia-dunia Islam, ya kan? Pemikiran mereka selalu radikal, bebas sekali, bebas. Tapi ketika tidak ada batasan soal bebas ini, maka yang terjadi adalah banyak mahasiswa kita yang dia bilang saya percaya Allah, tapi sholat tidak. Mungkin barangkali yang harus dikritisi, ya. Nah, apakah seperti itu yang dimaksud? Iya. Jadi tadi saya sampaikan di awal bahwa deklarasi of human being, deklarasi tertinggi dari kebebasan seseorang adalah la ilaha illallah. Nah, itu saya sepakat. Saya sampaikan itu di awal. Jadi, kalau kita turunannya dari la ilaha illallah, harus sesuai dengan tuntutan yang ada di syariat. Terutama kalau kita sebagai umat muslim. Jadi pada penghujungnya, sepinter-pinternya orang, kalau dia tidak mendeklarasikan bahwa la ilaha illallah, ya, dia masih tertindas dengan ilah-ilah lain gitu. Jadi apakah mereka boleh membaca? Silahkan membaca gitu. Kalau mau berdiskusi silahkan berdiskusi ya. Tapi tetap perlu ada orang-orang lain seperti kita. Jangan sampai ada buku misalnya buku ini jangan dibaca. Orang kalau dijangankan anak malah baca gitu. Jadi saya berharap kita tidak memonopoli ilmu pengetahuan. Harus diseimbangkan. Kalau kamu baca ini misalnya kamu baca tentang teologi pembebasan Ali Syariati.
kamu juga harus membaca juga yang lain tentang Hasan al-Banna misalnya, ya, risalah pergerakan Ikhwanul Muslimin, biar ada penyeimbang di sana. Tidak bisa kalau hanya sekedar membaca satu. Nah, permasalahannya kita hari ini orang sebelum melakukan sesuatu kita sudah mencap dia gitu. Padahal dalam prosesnya nanti yakinlah, ya, dalam prosesnya nanti yakinlah kalau setiap dari kita ingin mencari kebenaran yang hakiki, pada ujungnya tadi deklarasinya tetap sama, la ilaha illallah, bahwa segala yang ada ya di dunia ini semuanya tidak terlepas daripada irodah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apakah kalau menurut saya pribadi Pak ya, apakah kita boleh membaca buku-buku tentang misalnya buku kiri atau buku kanan, buku yang lain sebagainya, daripada kamu tidak membaca sama sekali, ya kamu baca. Tapi ingat, kalau kamu sudah mulai membaca, harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu baca. Seminimal kamu buat tadi buat penyeimbang. Kalau kamu misalnya kamu baca tentang perjuangannya Syahrir, kamu juga baca tentang perjuangan Cokro Aminoto seperti apa. Kamu baca tentang Tan Malaka, tentang Madilognya Tan Malaka. Sudah sejauh mana kamu baca Quran setiap hari? Kalau kamu tidak diimbangkan, kamu akan menuju hal-hal yang mungkin kontraproduktif dengan keislaman kamu gitu. Jadi saya berharap membuka pembebasan diri kita, yaitu pembebasan dari belenggu-belenggu yang membuat kita tidak maju. Kita menyerah dengan keadaan, ya sudahlah, emang sudah takdir. Bebaskan itu, tidak bisa. Ya, kalau dari kacamata Allah sekali lagi, ya semuanya itu adalah kehendak Allah. Tapi kita ini manusia, kita diberikan ya segala potensi yang kita miliki untuk kita mencapai ridhonya. Ya, karena kalau roda itu berputar, jangan sampai kita pengennya di bawah aja, udah santai aja lah, roda berputar kok nanti ke atas. Ya kalau nggak digerak-gerakin ya kita tetap di bawah. Jadi tugas kita hari ini bagaimana kita bebaskan diri kita dari kebodohan, bebaskan diri kita dari kesewenang-wenangan, bebaskan diri kita dari kejumudan, dari hal-hal yang kontraproduktif pada diri kita, bebaskan itu semua, ya. Sehingga apa tadi deklarasinya adalah la ilaha illallah. Ingat lagi surat Al-Mu'minun 115 ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu ngira hidup ini sekedar main-main aja? Ya, iseng Allah ngebuat hidup ini? Enggak. Pada ujungnya kita akan kembali kepadanya. Dan pembebasan yang benar tadi selain kita la ilaha illallah, menavigasikan diri kita kepada arahnya ilaihi roji'un. Ujung-ujungnya tetap la ilaha illallah untuk apa? Agar ada navigasi, ada Google Maps-nya. Kemana? Ilaihi roji'un. Bagi siapa itu? Bagi mereka yang mendedikasikan hidupnya, hartanya, jiwanya kepada Islam. Ya, kalau ada orang selain itu yang tidak seperti itu, ya berarti hidayah belum datang atau kita yang belum hadir di tengah mereka, membuka ruang dialog, menghantarkan mereka kepada jalan tersebut. Ya, mungkin kalau ada teman yang belum ini, ya kita bareng-bareng kita berdiskusi, mengajak mereka kepada hal-hal yang lebih baik. Ya mungkin seperti itu saja pandangan awam saya ya. Kalau teman-teman yang lain masih ada yang berpikir, wah membebaskan ini bebas-bebasnya, oh tidak. Tentu sepintar-pintarnya orang, kalau dibebaskan, bebas itu adalah ketika sudah ada hak orang lain dan ada batas-batasan. Kalau kita di Islam, batasannya adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Tidak bisa, kalau sudah hal seperti itu, tidak bisa masuk ke dalam ilmu pengetahuan, ya. Misalnya merasionalkan Tuhan, dirasionalkan secara wujudnya tidak bisa. Karena yang pertama yaitu iman. Ya, metodologinya berbeda dengan akal. Kita menggunakan metodologinya iman. Keyakinan, sudah yakin. Tidak perlu diuji ono ini, kita sudah yakin. Makanya kurang pas kalau kita tentang ya ketuhanan dengan menggunakan metode ilmu pengetahuan. Karena itu metodologinya berbeda. Yang satu keyakinan, yang satu ilmu pengetahuan. Seperti itu. Ada lagi teman-teman yang lain? Ya, waktunya makin mepet, makin mendekati. 5 menit lagi kita akan tutup. Silakan, masih ada kesempatan buat yang ingin lebih jauh, lebih tajam lagi ya. Dari Ayu, Pak. Saya masalahnya ya silakan kita perlu lagi nih Wan Fatah nih soal pendidikan nih, karena saya melihat ini penting ya, basic pendidikan ini. Kalau antum bersedia untuk 1 kali lagi saja menyampaikan ya, pendidikan kalau Islam. Saya, misalnya saya ini
saya dibuat seperti ini buat teman-teman tadi budaya bisunya berkurang gitu. Ternyata sama saja. Enggak, nanti kalau ini nanti ada kalau sesinya kita ingin buat nanti ada misalnya kita dari Imam Az-Zarnuzi kitab Ta'limul Muta'alim, ada Adabul Alim wal Muta'alim. Itu nanti kalau seandainya ada waktu lagi kita bahas. Pertama saya buat gini seperti anak-anak tuh, wah ya oke, tergali semangatnya. Oke, Tante Ayu boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ayu sih bertanyanya mengkritisi kondisi saat ini ya, anak-anak kita lah, anak-anak Ayu terutama ya. Kan kita sekolah sudah setahun lebih nih dengan kondisi seperti ini dari online gitu kan. Saya sendiri pun kan situasinya bekerja ya, jadi tidak bisa mendampingi full gitu. Nah, dari sisi guru sendiri ini Kak Fata gimana nih dengan kondisi seperti ini? Ini kan kebijakan dari pemerintah ya. Kak Fata kan ada di dalamnya nih sebagai abdi negara gitu. Sementara Kak Fata juga punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa nih. Nah, dengan kondisi seperti ini ada nggak sih dari sisi guru mungkin dari untuk yang pendidikan anak-anak tuh jadi lebih baik gitu? Karena kan memang kasih banyak hikmah ketika kita ada di rumah, kita juga bisa membantu proses belajar anak-anak yang daring ini gitu kan lebih full gitu. Tapi ada juga beberapa sisi yang kita sendiri pun tidak bisa memberikan pengajaran yang metode atau seperti apa yang kreatif atau gimana gitu loh. Ini Ayu bertanya dari kita harus gimana ya gitu ke anak-anak kita dengan sisi sistem pengajaran yang di sekolah aja udah seperti itu gitu ditambah dengan online. Itu aja sih kalau dari Ayu. Terima kasih Kak Fata. Terima kasih Tante Ayu. Ya mungkin membantu menjawab sedikit ya dari pemikiran saya. Kalau mungkin tidak setuju tidak apa-apa. Apa sih yang perlu diinikan? Ya, pertama orang tua juga harus belajar Tante Ayu. Gitu. Dampak wow-nya dari pandemi ini orang tua kembali belajar. Saya punya ya dari teman di-share gitu bagaimana soal matematika kelas 5 SD itu dikerjakan dengan kelompok ibu-ibu sambil ngumpul di depan rumah ngejawab soal anaknya. Jadi istilah kata ya mungkin anaknya saat itu tidak tercerdaskan, tapi orang tuanya kembali lagi membuka lembaran ketika dia masih kecil mungkin ya, belajar lagi. Jadi dengan pandemi ini ya mungkin ada yang berkata, wah ini pendidikan kayaknya lost nih. Skip gitu ya, lewat. Tapi sebenarnya kalau kita mengamininya dengan cara pandang yang berbeda, orang tua harus lebih belajar lagi dari anaknya. Tidak sedikit anaknya pintar, orang tuanya masa bodoh gitu. Kalau anaknya mau belajar ujian, misalnya dulu ada UN, ya orang tuanya mau tidak mau harus belajar juga. Anaknya disekolahkan di pesantren, jangan sampai anaknya pintar, orang tuanya ya udahlah. Akhirnya apa? Anak menggurui orang tuanya. Kalau anaknya meningkatkan kompetensinya, orang tua juga harus wajib. Mas, tapi saya tidak di rumah, ya. Sekarang zaman semakin dekat, teknologi sudah ada. Kita bisa bertanya lewat handphone. Yang paling penting kan kehadiran. Itu yang paling sulit mungkin ya buat beberapa orang. Hadir itu kan tidak harus berwujud ada di dekatnya, tapi dari jauh mendoakan, dari jauh menanyakan kabar, menanyakan sudah atau belum, apa kendalanya, itu yang harus diadakan orang tua. Tidak setelah dia sekolah dilepas begitu saja, tidak cukup seperti itu. Ya, kalau kita lihat dari kacamata pemerintah misalnya, ada KJP, ada PIP, ada Kartu Jakarta Pintar kalau di Jakarta, ada PIP secara nasional, ya program Indonesia Pintar. Itu tidak cukup diberikan uang, tapi harus ada pendampingan. Dulu saya di Kementerian Sosial ada namanya pendamping keluarga harapan. Saya jadi pendamping orang-orang tua yang diberikan bantuan oleh pemerintah. Jadi saya tahu, oh orang tuanya seperti ini. Dan harus rutin kita bertemu dengan orang tuanya. Dan apa yang harus dilakukan guru? Pertama nih menurut saya ya, mungkin teman-teman juga bisa dilakukan di kelompok-kelompok kecilnya. Pertama, jangan pernah bisukan teman-teman kita yang ada di gerbong kita. Dan guru tidak boleh membisukan anak muridnya. Membisukan status ya, agar kita tahu, oh anak lagi update TikTok nih, wah anak-anak lagi mabar nih, wah anak-anak lagi ceng-cengan nih, wah anak-anak lagi ini nih, anak-anak lagi ini. Kita tahu, oh dia lagi kayak gitu loh walaupun jauh, ya kan? Terkadang kita sendiri kan membisukan teman kita nih yang ada di sini, jadi kita nggak tahu dia lagi apa. Padahal simpelnya seperti itu, tidak perlu dikomen, cukup dilihat saja. Oh perkembangannya seperti ini, ya. Ada waktu kalau saya sebulan sekali bertemu dengan orang tua, saya sampaikan ya untuk ibu-ibu yang sering update status. Ya, tentang keluh kesah keluarganya,
silahkan sebelum update status di sosial media ke Tuhannya terlebih dahulu, biar ingat gitu ya. Ada anak yang update TikTok terus-terusan, ayo sebelum TikTok silahkan kerjakan tugasnya, sudah belum membaca tugasnya hari ini. Jadi kalau kita nih, terutama kita misalnya di komunitas kecil-kecil kita, yang pertama yang harus dilakukan, kita buka itu yang semuanya dibisuin, atau ada nomor yang belum di-save sekarang, biar kita tahu pergerakannya seperti apa. Oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya kita liatin dulu aja. Oh sampai kapan nih? Nanti cara pendekatan kepada orang tuanya. Kalau saya sebagai guru, saya kepada orang tuanya. Kadang kalau anaknya sudah terlalu ini statusnya atau apa, saya tegur. Agar apa? Agar pendekatannya itu lebih hadir. Ketimbang kita menyuruh orang tua, tolong pantau ya anaknya. Ya nggak bisa. Orang tua dan anak itu kadang beda tempat, beda waktu juga. Jadi pertama tadi orang tua harus lebih belajar. Yang kedua, anak-anak harus terus dibimbing ya. Karena harus sadar orang tua sekarang, oh iya ternyata saya juga guru. Ya, ternyata pendidikan itu penting. Dengan seperti itu, ayo sama-sama kita majukan pendidikan, terutama pendidikan untuk anak kita. Dan yang terakhir tadi saya sampaikan, janganlah kita membisukan teman-teman kita. Ya. Apalagi murid, apalagi anak dibisuin gitu kan. Wah, wow itu. Apalagi sampai nggak di-save nomor anak atau anak murid, kita nggak bisa tahu itu anaknya mau ngapain. Sama kayak kelompok-kelompok kita, misalnya anggotanya tidak di-save, ya kita nggak tahu. Ya terserah dia mau membisukan kita, yang penting kita sudah membuka dialog, membuka ruang agar kita tahu kabarnya. Misalnya Fahmi, wah Fahmi lagi di puskesmas, minimal saya bisa bilang, Mi, sehat ya, kalau ente lagi sakit gitu. Misalnya Ahi Bintang update status gitu, misalnya tentang gambar-gambar lucu, ya cukup diketawain aja, lucu ya Tang ya, iya. Agar apa? Terjalin kedekatan yang lebih intens. Seperti itu aja Tante Ayu mungkin. Ya, baik. Terima kasih ya, Kak. Bu Ayu. Ya, terima kasih Bu Ayu dan semua Iwan dan Awat. Ini sudah mendekati jam deadline. Jadi kita akhiri saja ya pertemuan ini. Saya menganggap masih ada kesempatan untuk Ayu Pata nih. Sekali lagi saya minta sih sebenarnya ya, untuk bisa membeberkan ya pendidikan Islam dalam hal ini, agar kita paham ke depan ini pendidikan itu betul-betul